Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Halatif dengan NIM 291422048, jurusan Komunikasi kelas B angkatan 2022. Baik, jadi kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya dari bab 2 buku pengantar ilmu politik, yaitu studi ilmu politik, dengan dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid, SIP, MA. Di saat kita akan mempelajari materi di bab 2 dari buku pengantar ilmu politik, yaitu studi ilmu politik, pertama-tama kita akan disambut dengan materi pengantar. Itu pengantar dari ilmu politik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dan politik. Ada yang memberi batasan yang sangat singkat sekali untuk ilmu, yaitu ilmu adalah pengetahuan atau yang sering kita dengar dengan science in knowledge. Batasan lain daripada ilmu, yaitu ilmu adalah suatu pengetahuan yang bulat teratur, sistematis mengenai suatu hal tertentu atau subjek tertentu melalui observasi atau pengetahuan, pengalaman, dan penyelidikan. Batasan ilmu menurut UNESCO adalah keseluruhan pengetahuan teratur tentang suatu pokok soal tertentu. Lalu selanjutnya ada politik. Pengantar dari politik itu sendiri yaitu suatu usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi politik. Ialah hal yang ada hubungannya dengan kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai authority, control, dan hubungan atau relationship. Suatu hubungan kekuasaan terjadi bila mana seseorang atau sekelompok golongan tunduk kepada orang ataupun golongan lain dalam suatu bentuk kegiatan tertentu. Lalu di bagian ilmu tadi ada sifat pokoknya, yaitu sifat pokok ilmu ialah yang pertama, ilmu harus sistematis, mempunyai hubungan yang sistematis di antara pokok-pokok yang dibahasnya. Lalu selanjutnya ilmu itu harus mempunyai metode ilmiah. Dan yang terakhir, ilmu harus objektif karena berpegang pada objektivitas dalam pembahasannya. Lalu pembahasan yang kedua adalah sifat ilmu dari ilmu politik. Mengenai hal ini, ada dua pendapat dari Solistiati Ismail Ghani, yaitu golongan pertama terdiri dari mereka yang beranggapan bahwa ilmu politik tidak mempunyai sifat sebagai ilmu. Lalu selanjutnya, golongan kedua berbalik dengan pendapat golongan pertama, yaitu mereka berpendapat bahwa ilmu politik benar-benar mempunyai sifat sebagai suatu ilmu. Selanjutnya ada pembahasan tentang sekilas sejarah perkembangan ilmu politik secara singkat, yang akan dimulai dari filsafat Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Filsafat politik Plato yang dijabarkan dalam karyanya The Republic dan The Laws adalah sebuah usaha untuk mendeskripsikan negara yang ideal dalam sudut pandang teori tentang keadilan. Lalu selanjutnya adalah Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Politis, di mana dia menggambarkan negara kota sebagai landasan bagi kebaikan dan kesejahteraan, serta berpendapat bahwa demokrasi lebih baik daripada oligarki. Lalu selanjutnya ada permulaan zaman modern. Istilah ilmu politik atau sains politik bisa juga disebut dengan political science, yang pertama-tama dapat ditemukan di dalam bukunya Jean Bodin yang berjudul LS6, Livres de la République et Niccolò Machiavelli, mengeluarkan ukuran-ukuran etis dan teorinya untuk menilai fenomena-fenomena politik atau norma-norma politik. Ia adalah seorang yang suka menghitung kekuatan atau force. Lalu selanjutnya zaman modern. Di zaman modern ini ada beberapa filsafat atau ilmuwan yang menjabarkan tentang istilah ilmu politik. Yang pertama adalah Thomas Hobbes pada tahun 1586 dan sampai 1676. Karya klasik Thomas Hobbes, Leviathan, pada tahun 1961 ditulis untuk membenarkan dan memberi dasar hukum pada kekuasaan Raja Charles atau Raja Inggris pada tahun 1625 sampai dengan 1649, juga membahas dasar-dasar dari kewajiban politik dan tidak diragukan lagi merefleksikan pengaruh dari peran sipil. Lalu selanjutnya ada John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. John Locke merupakan salah satu pemikir penting liberalisme awal, memberikan penekanan besar pada hak-hak alami atau pemberian Tuhan, yaitu hak-hak bagi kehidupan, kebebasan, dan pemikiran, juga pemilikan. Selanjutnya ada definisi ilmu politik atau batasan-batasan ilmu politik. Yang pertama, definisi ilmu politik yang mempunyai stres dalam kekuasaan. Maksudnya dari kata stres adalah tekanan dalam kekuasaan.
Lalu selanjutnya, definisi ilmu politik yang mempunyai stres pada negara, definisi ilmu politik yang mempunyai tekanan pada pemerintahan, definisi ilmu politik yang mempunyai tekanan pada fakta-fakta politik, lalu definisi ilmu politik yang memberikan tekanan pada organisasi masyarakat. Saya akan membahas objek ilmu politik. Objek ilmu politik dibagi menjadi dua, yaitu objek material, yang artinya objek panca indera atau sasaran material. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan subject matter. Lalu selanjutnya ada objek formil atau objek pengetahuan atau sasaran formal. Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah focus of interest. Kesimpulannya adalah studi ilmu politik di bab 2 dari buku pengantar ilmu politik sangatlah penting, harus kita pahami agar kita paham. Pertama, kita akan paham bagaimana konstitusi atau undang-undang negara kita diatur. Lalu kita akan paham bagaimana pentingnya ilmu politik untuk menjalankan suatu negara, yang memberikan batasan-batasan terhadap warga negara, dan juga untuk negara dengan negara lainnya. Jika kita paham ilmu politik, kita akan mengerti bagaimana negara diatur, dan kita akan mengerti bagaimana jika terdapat ketimpangan yang keluar dari dasar-dasar yang memang harus ada di dalam ilmu politik. Kita sebagai mahasiswa harus sangat paham dengan pengantar ilmu politik, karena mungkin bisa jadi selanjutnya kita yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin sekarang. Dan jika kita tidak memahami pengantar ilmu politik atau ilmu politik itu sendiri, kita akan buta dan bisa jadi menyeleweng dari yang seharusnya terdapat di dalam ilmu politik. Lalu ilmu politik juga bisa mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu ilmu politik sendiri juga mempunyai hubungan-hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lain. Contohnya, ilmu politik berhubungan dengan sejarah, antropologi budaya, ekonomi, ilmu sosial, dan juga ilmu politik berhubungan dengan jurusan yang saya ambil, yaitu ilmu komunikasi. Sekian pemahaman materi saya dari bab 2 studi ilmu politik dari buku pengantar ilmu politik dosen pengampu Pak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Terima kasih telah menonton. Semoga ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.